Sebelumnya terima kasih Ustadz. Semoga ilmu yang Ustadz berikan selalu menjadi keberkahan buat Ustadz dan teman-teman semua di sini. Amin. Jadi sebenarnya tadi sempat menanya tapi ragu Ustadz karena sebenarnya ini lebih ke pengen cari tahu sih Ustadz. Tapi pas ngeliat audiensnya ternyata rata-rata belum pada menikah kan. Tapi mungkin menurut aku nggak ada salahnya untuk apalagi laki-laki menyiapkan yang lebih panjang lagi. Jadi kalau tadi itu kan Ustadz sempat bilang POV dari seorang laki-laki menghadap mertuanya di saat ditanya emang kamu punya apa, dan laki-laki itu pun menjawab saya percaya dengan janji Allah, saya belum bekerja namun saya percaya dengan janji Allah. Mungkin kalau dari sisi anak laki-laki itu mungkin kalau apalagi kalau memang dia menyatakan itu dengan niat yang baik, itu adalah hal yang baik. Namun kalau POV-nya dibalik sebagai saya sebagai orang tua laki-laki dari anak perempuan itu, apakah itu cukup Pak Ustadz? Karena memang menurut aku ini ada korelasinya dengan ketidakpastian, di mana jawabanku dan ridoku juga sangat menentukan ke depannya. Mungkin aku sebagai orang tua akan sangat hati-hati banget dalam memilih, dalam mengiyakan ataupun dalam memberikan keputusan dengan kondisi seperti itu. Apakah dari sisi seorang mertua juga bisa dibilang cukup dengan jawaban dari calon mantunya seperti itu? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Silakan Gurunda. Bagus banget ya pertanyaannya, bikin saya juga bingung. Ingat nggak dengan kisah lamaran Ali kepada Fatimah? Ali punya apa? Gak punya apa-apa. Ketika Ali datang, Nabi bilang, kamu punya apa wahai Ali untuk mahar anak saya? Ya Rasulullah, itu masalahnya. Nggak punya apa-apa, nggak punya ya Rasulullah. Ya udah pakai ini aja, dikasih sama Nabi. Pakai ini sebagai mahar buat anak saya. Padahal itu adalah baju besinya Rasul atau apa alatnya Rasulullah. Terus Fatimahnya udah punya gaun pengantin, nggak punya. Gimana Sayyidah Fatimah, perempuan paling mulia, paling cantik, paling mulia, paling terhormat, bidadari surga, dijamin masuk surga. Anaknya Rasulullah, putrinya Sayyidah Khadijah, ibunya yang paling mulia, dapat salam dari Allah langsung. Nikahnya dengan baju yang punya 16 tambalan di gaun pengantinnya. 16 tambalan di gaun pengantinnya. Apa yang menjadikan Nabi begitu yakin? Ternyata imannya Ali bin Abi Thalib. Ali ini pemuda surga. Dunia nggak ada nilainya lagi udah di mata orang yang kayak gini nih. Nggak dikasih apapun di dunia pun nggak apa-apa. Surganya ada di tangan, udah dijamin buat dia. Ali itu dijamin surga. Padahal kan Fatimah juga dijamin surga kan? Artinya kalau Fatimah nggak jadi sama Ali pun sebetulnya Fatimah masuk surga kan? Tapi walaupun demikian, Nabi senang banget kalau yang datangnya itu penduduk surga. Yang melamar Fatimah itu adalah penduduk surga. Gimana mau ditolak? Hanya gara-gara urusan dunia. Apa pelajarannya di sini? Pertimbangkan urusan agama sebagai pertimbangan paling penting. Yang lain nanti ngikut. Pertimbangkan itu. Memang nggak hanya sekedar mengatakan Allah yang ngasih rezeki, nggak gitu. Kita harus ta'aruf dulu kan. Dia benar nggak dalam agamanya? Kadang-kadang cuma mengucapin kayak gitu gampang, semua orang bisa ngomong. Tapi kan Nabi udah kenal siapa Ali. Bahkan dari sejak Ali masih kecil dalam rumahnya Khadijah. Kan mereka serumah. Tinggal di rumah Khadijah bersama Fatimah juga. Masa kecilnya main bareng. Ali itu yang membantu dakwah Nabi sejak dia masih kecil. Masih anak SD. Udah jadi seorang mukmin. Perjuangannya luar biasa. Jadi Nabi itu kenal banget siapa Ali. Yang Nabi kenal dari Ali itu bukan hartanya. Dia itu orang miskin. Anak dari orang miskin. Ayahnya adalah Abu Talib. Abu Talib itu paman Nabi yang paling miskin loh by the way. Gak ada sisa warisan dari ayahnya. Dia juga sendiri apa pekerjaannya? Dia gak punya pekerjaan tetap. Beda sama Nabi. Nabi itu pengusaha. Nabi itu pengusaha. Beliau emang setelah dapat wahyu gak berdagang lagi, tapi berusaha. Apa arti jadi pengusaha bedanya dengan pedagang? Kalau pedagang itu kan transaksi. Pengusaha itu membangun sistem kan? Nabi itu jago banget membangun sistem bisnis, membangun networking, membuat sistem marketing, ekosistem segala macam. Jadi Nabi itu setiap pagi itu ke pasar sebetulnya, tapi bukan berdagang. Ngambil hak beliau dari sistem yang udah beliau bangun. Nabi ngambil hak, terus ngapain uang yang Nabi ambil? Langsung dibagi-bagi habis, sisa dikit ke rumahnya.
Jadi Nabi itu pengusaha sukses, beliau jago banget dalam membangun sistem bisnis. Ali enggak. Ali bukan seperti Rasulullah, dia orang biasa, nggak punya pekerjaan tetap, nggak punya penghasilan, nggak punya modal menikah. Terus kenapa Nabi begitu antusias menerima Ali? Padahal sebelum Ali datang, yang datang siapa? Yang pertama yang datang itu Abu Bakar, kaya raya. Yang kedua yang datang Omar, juga seorang tokoh, punya harta, tapi ditolak sama Nabi. Tahu nggak kenapa ditolak sama Nabi? Karena Fatimah nggak berkenan. Makanya pelajarannya bagi para ayah dan calon ayah, jangan paksakan putrimu menikah, tanya pendapatnya. Kalau dia udah nyaman, maka itu jadi pertimbangan nomor 2 setelah agama. Udah bismillah. Kalau mereka sama-sama nggak memiliki harta, Allah yang akan mencukupkan. Asalkan mereka udah nyaman, cocok, bismillah, tawakkal ala Allah, fa idza azamta fatawakkal ala Allah. Kalau kamu udah yakin, bertawakallah kepada Allah. Dan tawakal itulah yang disebut dengan kepastian. Janji Allah itulah kepastian. Sisanya orang tuanya jadi support system. Yuk kita sama-sama, apa kebutuhan kalian, yuk kita bikin usaha ini dan usaha itu. Jangan dilepas juga. Kan kita nih ngangkat anak baru kan, bukan melepaskan anak kita ke orang lain. Itu definisi yang berbeda ya, lo ya. Kalau kita menikahkan putri kita dengan anggapan kita melepaskan anak kita, berarti kita nggak akan ngapa-ngapain, nggak jadi support system. Harusnya pikirannya adalah ketika saya menikahkan putri saya, sebetulnya saya lagi ngangkat satu anak lagi, yaitu suaminya. Sebagaimana saya mendukung anak saya yang perempuan, saya juga akan mendukung anak saya yang laki-laki yang menjadi suaminya. Maka kita bareng-bareng yuk kita sama-sama, ada masalah apa kalian? Kalau itu cara berpikirnya, harusnya harta bukan jadi lagi pertimbangan nomor 1. Nomor 1 itu adalah keyakinannya kepada Allah, iltizamnya kepada agama, apakah dia orang yang taat dan seterusnya. Nomor 2 adalah gimana pendapat putrinya, apakah dia berkenan? Kalau dia berkenan ya udah, jangan dipaksain, jangan dihalangin. Selama alasannya baik, orangnya juga insya Allah orang yang bertanggung jawab, akhlaknya baik, udah jalan bismillah. Jadi belajar dari Rasulullah. Inilah contoh calon mertua yang paling ideal, teladan bagi setiap orang. Allahu a'lam.